Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, baik itu di ujung dunia manapun, pokoknya doa yang terbaik buat kalian. Amin. Dan mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga tayangan kami, saya dan tim, ya ada tim gak sih gue? Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Alright, kita akan membahas sinopsis trailer dari drama series Amka di episode yang ke-91. Wah, episodenya makin panas dan makin menarik dan makin membuat kita tuh makin penasaran untuk menonton episode-episode seterusnya ya para pemirsa. Tante Hanum ini pada saat ada acara wisuda di TPA-nya Arsy pada saat itu, dia ini komennya paling pertama, dia nggak setuju ngapain sih datang-datang gitu ya. Pokoknya nggak suka banget dengan acara tersebut dan nggak penting banget menurut beliau. Sampai dia tuh sempat ngelarang Raja, ngelarang Pak Irwandi untuk datang di acara tersebut. Tetapi anehnya ketika esok harinya itu pas acara mau dimulai, tiba-tiba yang paling ekspor banget untuk datang ke acara itu malah dia. Ya, dia mencoba untuk berdandan secantik mungkin seolah-olah dia umurnya masih 17 tahun lagi ya. Aduh, Hanum lupa ya lo mau umur ya. Nggak apa-apa sih biar dandan cantik, bila perlu tuh pakai jilbab biar mirip kayak Arsy. Jadi pada saat ada penyulikan biar si Tante Hanum yang diculik, nggak? Setuju nggak kalian? Gue yakin kalian setuju kalau yang diculik itu Tante Hanum. Dimas malah jadi malapetaka dong. Tapi nggak gitu ya teman-teman. Kenyataannya sih yang paling respect banget dengan acara wisuda tersebut adalah si Tante Hanum. Dia ya kembali lagi dia dandan ya so elegan mungkin, secantik mungkin pada saat itu. Dan pada saat itu juga Pak Irwandi sempat nanya sama beliau, "Kakak kamu mau kemana? Kok dandannya udah rapi banget?" Dia itu pakai kebaya loh. Paling beda acara TPA pakai kebaya ya. Udah kayak orang mau kondangan. Padahal itu acaranya acara wisuda. Dia lupa. Tapi ya sudahlah. Yang namanya TPA itu kan ibaratnya ya, hubungannya tuh kayak ngaji dengan ajaran-ajaran yang lebih kental dengan dunia keagamaan. Tapi dia beda banget ya. Dia pakai kebaya. Ya emang Hanum suka-suka dia aja udah. Dan sesampainya di acara nih ya para pemirsa, dia ini kan tengil banget, sombong banget, katanya nih acara kok di tempatnya kayak gini, kok panas gitu ya, gerah banget, dia sibuk banget tuh ya, seolah-olah kayak bidadari yang salah masuk ruangan, jadi dia kegerahan gitu ya. Hanum lah, diculik lo sama Dimas, rasain lo. Tapi poinnya nggak di situ ya teman-teman. Poin pentingnya adalah ketika acara ini sudah dimulai, pada saat itu acara ini kan dibuka sama pihak kepala sekolah tuh dengan opening. Lalu acara pertama di step awal itu ada pengajian. Nah kebetulan yang ngajinya itu adalah si Arsy para pemirsa. Pada saat ngaji, Pak Irwandi ngomong tuh karena duduk di sebelahnya si Hanum ya kan. "Kakak, coba kamu simak. Ini adalah menantu kesayanganku yang sampai saat ini kalau aku tuh dengerin dia ngaji tuh suaranya tuh bikin nyes di hati, bikin tenang di hati. Pokoknya kakak harus dengerin dan ini sangat penting banget." Tahu nggak jawaban Hanum itu apa? "Ah, nggak penting, biasa aja. Banyak orang luar sana yang pinter ngaji." Nah, dia ini ngengkeng banget ceritanya para pemirsa. Tiba-tiba Arsy pun langsung start mulai ngaji. Pada saat itu awalnya tuh biasa aja. Namun ketika kamera mulai zoom ke mukanya si Hanum ini, tiba-tiba dia ngedengerin serius sambil megang pipi. Lalu dia mulai merinding. Ekspresi badannya menunjukkan hal yang berbeda. Yang artinya dia mulai menikmati suara lantunan ngaji dari Arsy. Dan pada saat itu juga dia menyatakan di dalam dirinya, memang betul sekali suara Arsy pada saat mengaji bisa membuat saya merinding. Harus saya akui, suara Arsy mengaji memang merdu sekali, membuat saya merinding. Tetapi ketika ditanya sama Pak Irwandi, jawabannya beda. Biasa aja tuh. Padahal itu beda dengan hatinya. Dan itu pun diungkapkan di dalam frame ini para pemirsa. Hanum. Ye, bentar lagi dia lama-lama tobat. Sabar ya pemirsa. Kebencian kalian, rasa gendek kalian akan terobati ketika Hanum sering denger-denger suara Arsy ngaji. Mudah-mudahan nanti Arsy sering ngaji di depan Hanum biar hatinya luluh dan juga melempem ya para pemirsa. Yang tadinya tuh suka ngulitin ya, ngejelekin keluarganya Arsy, lama-lama dia menyanjung keluarga Arsy. Wah, jangan-jangan dengan cara ini si Hanum ini akan berubah. Wah. Lalu ada cerita lain para pemirsa, dan ini adalah poin yang paling penting di sinopsis dari trailer drama series Amka yang akan tayang nanti malam. Kita tahu semua bahwa si Dimas ini kan memang orang yang paling nekat. Gila nggak sih, terbayang nggak sih sama kita bahwa tempat itu udah dijaga ketat sama pihak kepolisian.
Lalu juga Raja nggak tanggung-tanggung, dia menyewa jasa security atau bodyguard untuk mengamankan acara tersebut. Tetapi para pemirsa, anehnya ya, si Dimas ini tetap aja lolos dengan berbagai macam cara. Hingga pihak polisi mengatakan bahwa Dimas ini memang orangnya sangat licik dan juga licin. Ya beda-beda tipis sih licik sama licin ya. Kalau licin itu dipegangnya susah, kalau licik itu punya akal yang memang dia bisa melepaskan semua apapun yang mencoba untuk menyerangnya, tapi dengan cara yang berbeda, bukan baik. Nah, makanya pihak polisi mengatakan bahwa si Dimas ini memang betul-betul licik banget gitu ya. Dia sengaja mengalihkan perhatian semua penjagaan ketat di situ dengan cara membuat api, yaitu tragedi kebakaran. Dan akhirnya ketika api itu sudah mulai membesar, sirine kebakaran di dalam satu gedung tersebut pun akhirnya berbunyi. Dan sampai-sampai tuh bikin semua orang yang ada di dalam gedung itu semuanya panik para pemirsa. Semua orang berlarian, berpikir bagaimana caranya bisa menyelamatkan diri dan juga mungkin para anak-anaknya buat para orang tua dari acara tersebut. Mereka semua harus berlarian dan amburadul, semua menjadi kacau. Karena pada saat itu Raja ini kan dapat WhatsApp atau dapat pesan dari si Dimas bahwa dia ini terang-terangan mau ngejemput si Arsy. Nah, si Raja ini kan otomatis keluar dari gedung itu. Nah, si Dimas ini memanfaatkan momen itu untuk bisa menculik si Arsy, para pemirsa. Yang ujung-ujungnya, karena semua orang panik, insiden itu semakin membesar karena ini sifatnya api, bisa ngebakar dan bisa membahayakan banyak orang. Akhirnya polisi pun juga mau tidak mau harus menyelamatkan bukan cuma keluarga Pak Irwandi, melainkan semua orang yang ada di gedung itu harus mereka selamatkan. Jadi wajar perhatian Pak Polisi dan juga keamanan atau penjaga berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Akhirnya Dimas pun berhasil bisa menculik Arsy pada saat lengah dari pantauan Raja dan juga para penjaga yang ada di acara tersebut. Dan sampai pada akhirnya Arsy pun langsung dibawa ke dalam sebuah mobil dan dia dilarikan ke sebuah tempat yang masih dalam tanda kutip itu menjadi sebuah misteri. Tetapi garis besarnya kita tahu semua bahwa Arsy ini sebetulnya niatnya mau dibawa ke Singapura. Wah, jauh banget ya. Apakah mampu dalam kondisi pingsan Dimas bisa membawa Arsy ke Singapura? Ternyata sih menurut gue kayaknya nggak mungkin deh dibawa ke Singapura. Tapi justru Arsy dibawa Dimas ke suatu tempat yang memang tempat itu sudah disediakan oleh Dimas dan sengaja sekali disediakan untuk Dimas untuk menaruh Arsy di tempat itu, para pemirsa. Dan pada akhirnya ketika Raja pada saat itu kembali ke dalam gedung yang pada saat itu acara itu sudah dimulai, ternyata tempat itu sudah kosong dan sudah dievakuasi. Yang pada akhirnya Raja pun panik, dia langsung nyari di mana posisi istrinya pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu juga si Dimas ini mencoba untuk menghubungi si Raja. Kalau sekarang ini istri kamu ada di tangan saya dan saya akan membawa Arsy pergi jauh dari Indonesia. Pada saat itu para pemirsa, Raja pun marah besar. Dia khawatir dengan kondisi istrinya karena kita tahu bukan cuma istrinya pada saat itu tetapi juga ada anak yang dikandung Arsy pada saat itu. Jadi dia marahnya double impact dan dia pun mencoba untuk mengejar. Dan suatu ketika pada saat si Dimas ini kabur dari TPA tersebut, ternyata ada Iqbal yang baru aja datang. Set. Tapi sayang para pemirsa, Iqbal pada saat itu belum sempat menyadari yang akhirnya mobil Dimas pun lolos. Wah, sayang sekali ya. Pada saat itu kan si Iqbal ini kan baru datang nih sama si Dias yang nyamar jadi laki-laki. Dia pun langsung berkoordinasi kepada Pak Irwandi dan juga pihak kepolisian setempat. Ada apa ini kok bisa jadi kacau balau begini acaranya? Kemudian dia pun diceritakan oleh Pak Irwandi bahwa tempat ini terjadi kebakaran. Dan kemudian Dimas nekat membawa kabur si Arsy. Dan secara otomatis Dimas pun panik dan dia langsung mencoba untuk membantu Raja mengejar si Dimas ini membawa Arsy kabur dari lokasi TPA. Nah, momen kejar-kejaran pun terjadi antara Dimas dan juga Raja pada saat itu. Karena Raja mepet banget tuh ya ngejar pakai mobil warna kuning kesayangannya itu. Dia kejar dan begitu sampai pada titik yang memang mungkin dibilang mentok, Raja mampu menyalip mobil dari Dimas. Namun sayangnya, pada saat itu, mobil yang dikejar oleh Raja justru bukan berisi Dimas dan juga Arsy. Yang endingnya akhirnya Raja telah terkena tipu muslihat dari Dimas. Pada saat si Raja ini mencoba untuk mengejar mobil yang dikiranya itu adalah mobil Dimas yang bawa istrinya, ternyata begitu dicek, ternyata itu bukan mobilnya si Dimas. Untuk saat ini, dia bisa membawa kabur si Arsy. Dan dia pun tidak kabur ke Singapura ya para pemirsa. Melainkan dia pergi ke suatu tempat yang memang sudah disediakan, sudah lebih
lama. Mungkin tempat di mana pada saat dia bersembunyi pada saat itu. Singkat cerita para pemirsa, ketika Arsy sudah mulai sadar dari pingsannya, dia kaget bahwa pada saat itu dia tertidur di dalam sebuah ranjang yang dimana ranjang itu banyak bunga-bunganya. Wah! Dan dia juga melihat bahwa di depannya itu ada sosok Dimas. Pada saat itu Dimas menyatakan bahwa aku ngelakuin ini semua karena aku sayang dan cinta sama kamu. Dan apapun akan saya lakukan hanya untuk kamu, Arsy. Karena aku betul-betul mencintai kamu. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Pada saat itu Arsy yang awalnya kaget tiba-tiba langsung emosi dan dia memuncak bangetnya. Nah, di momen inilah para pemirsa, justru ini adalah momen yang paling berat buat Dimas. Kenapa? Karena kan dia udah mati-matian tuh nyulik si Arsy. Bagaimanapun caranya, udah ngelewatin beberapa fase. Bener nggak? Penjagaan polisi, penjagaan bodyguard, dan segala macam ya. Seketat mungkin pihak keamanan menjaga si Arsy ini agar nggak bisa diculik sama si Dimas. Tetapi, justru di momen ini, Dimas malah kecewa terhadap Arsy. Kenapa? Karena tidak menyangka orang yang saat ini diperjuangkan oleh dirinya betul-betul sudah membenci dirinya. Apalagi Arsy pada saat itu mengatakan, percuma kamu mencintai saya, percuma kamu memperjuangkan saya, karena ini nggak akan ada artinya lagi buat saya dan juga buat kamu. Karena dari dulu dan sampai sekarang, saya betul-betul tidak pernah punya rasa cinta sama kamu. Saya hanya menganggap kamu sebagai teman dekat, tidak lebih dari itu. Karena pada saat itu saya cuma kasihan sama kamu, karena kamu sering dibully, sering dikerjain, sering diledekin oleh teman-teman kamu sendiri pada saat kamu di kampus. Jadi sekali lagi Dimas, saya sama sekali tidak punya rasa cinta sedikit pun sama kamu. Dan ketika mendengarkan ucapan dari Arsy, Dimas langsung kaget para pemirsa. Kenapa? Dia langsung lemes. Dikiranya perhatian dia dulu, zaman-zamannya masih kuliah itu menandakan bahwa si Arsy ini betul-betul suka sama si Dimas. Ternyata itu tidak para pemirsa. Dan sekali lagi, di momen inilah Dimas akhirnya mulai sadar dan mulai tahu diri dan dia pun mencoba untuk melepaskan Arsy. Tetapi bukan itu problemnya. Karena walaupun pada saat itu Dimas mencoba untuk melepaskan Arsy, justru dia sudah terlanjur melakukan sebuah kejahatan yang pada endingnya kemungkinan besarnya cuma dua para pemirsa. Dia bisa saja ditangkap oleh pihak kepolisian atau dia bisa saja terbunuh pada saat penangkapan. Pertanda nih, apakah ini bakal berakhir episodenya? Belum, santai. Karena Tante Anunya belum sadar. Masih sedikit, baru cuman merinding doang. Sabar ya. Oke guys, mungkin hanya itu sinopsis trailer dari drama Serius Amka di episode yang ke-91. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah pada saat saya membuat konten ini. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.